Firman yang kita baca dan renungkan saat ini terambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Kolose 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tetapi lebih dikatakan berbahagia lagi jika kita mampu menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi sebuah tema dalam perenungan kita saat ini ialah berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pekerjaan yang Paulus lakukan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri saja. Paulus sendiri sungguh menyadari akan hal tersebut. Karenanya, Paulus tidak menggantungkan diri pada kekuatan fisiknya, tetapi menggantungkan diri pada kekuatan sejati yang hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Di dalam pelayanan Paulus terlihat pengharapan dan kekuatan yang besar yang lahir dari imannya di dalam Yesus Kristus. Sebagai jemaat Tuhan yang sudah menerima Kristus, jemaat Kolose harus memiliki hidup yang tetap di dalam Yesus, yang artinya mereka tidak boleh memiliki kepercayaan di luar Yesus. Sebagai jemaat Kolose harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya. Hidup mereka maupun hidup kita sekarang, baik di dunia maupun di dalam kekekalan, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Yesus, karena Dialah satu-satunya Juru Selamat kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memakai gambaran sebuah pohon yang memakai akar untuk mencari makanan dari dalam tanah. Demikian pula hidup kita harus berakar di dalam Yesus, yang artinya Yesus adalah sumber utama dalam kehidupan kita. Dari mana kita memperoleh makanan?
baik bagi tubuh maupun kerohanian kita. Selain itu, Yesus juga digambarkan sebagai sebuah batu fondasi yang menjadi sebuah tumpuan dalam sebuah bangunan. Yang artinya, sebagai orang percaya, kita harus mendasarkan hidup kita kepadanya. Setiap keputusan dalam hidup, perilaku, dan cara berpikir kita harus sesuai dengan Kristus, karena Dia adalah dasar hidup kita. Jika kita dengan setia selalu mencari makanan hidup di dalam Yesus, maka niscaya hidup kita pun akan semakin kokoh, dan iman kita pun akan semakin kokoh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, marilah kita hidup menurut kehendak Tuhan. Marilah kita hidup menurut ajaran-ajaran Tuhan. Dan berdasarkan firman yang kita dengar bersama-sama saat ini, kita dapat belajar dari Rasul Paulus yang terus berpengharapan hanya kepada Yesus, yang terus menggantungkan hidupnya hanya kepada Yesus. Arahkanlah seluruh hidup kita hanya kepadanya, supaya kita tetap bertumbuh, berkembang. Bahkan lebih dari itu, kita juga akan dapat berbuah di dalamnya. Buatkanlah hasil-hasil yang baik, buatkanlah kebenaran di dalam Tuhan. Maka niscaya hidup kita pun akan diberkati. Sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, marilah kita mengarahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan dan terus percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan sejati. Amin untuk firman Tuhan.